teman-teman harus tahu bahwa Fitup akan masuk di fase kedua launching e-commerce dan akan membuka marketplace. Dan pastinya tentunya bahwa normalisasi dari OJK sudah di depan mata ya. Sebentar lagi percaya dan tidak percaya maka itu akan terjadi. Baik, kita lihat yang ini ya. Kita mulai dari sini, Otoritas Jasa Keuangan. Pak Tongam selaku Ketua Satgas Waspada Investasi memberikan 5 poin untuk Fitup sebagai proses normalisasi, dan ketiga diantaranya sudah beres, mulai dari menertibkan anggota, kemudian transaksi dengan mata uang rupiah dan tidak menggunakan mata uang asing. Dan yang ketiga yaitu pemindahan server ke Indonesia. Nah, untuk 2 poin selanjutnya ini kuncinya ada di marketplace dan e-commerce. 2 poin ini direalisasikan ketika e-commerce atau marketplace sudah launching dan saat ini sudah persiapan maintenance dan sebentar lagi akan memasuki fase kedua. Nah, diantaranya salah satu tidak boleh menggunakan referral. Di fase pertama karena tidak ada produk yang dijual, nah selama Fitup masih di fase pertama nggak masuk ke fase kedua, maka gak akan punya marketplace, gak punya e-commerce, maka Fitup akan tetap terus ilegal. Ilegal kenapa? Ya karena sistem referral ini member get member itu sistem referral atau member get member itu sebagai rujukan untuk komisi marketingnya. Nah, otomatis maka ini kabar baiknya bahwa sebentar lagi akan launching e-commerce dan punya marketplace. Dan ketika itu terjadi maka sah-sah saja kalau Fitup menggunakan referralnya sebagai jasa marketing. Dan yang punya peringkat bronze, silver, gold, platinum, dan diamond semuanya tetap karena sudah sah secara hukum. Dan selanjutnya ada jual beli viewpoint. Nah, jadi aturannya jual beli viewpoint ini tidak boleh adanya transaksi jual beli VIP sesama member. Nah, member harus menjual VIP ke perusahaan. Begitu juga member yang butuh VIP harus membeli ke perusahaan. Nah, kalau memang tidak boleh jual beli sesama member, jual beli harus ke perusahaan. Nah, ini sesuai dengan marketing plan Fitup sejak awal. Pada dasarnya member ini harus menjual ke perusahaan. Nah, kalau ditanya poin ini digunakan untuk apa sih? Nah, poin ini bisa digunakan untuk berbelanja, memasang iklan, dan fast track. Nah, kedepannya bukan itu saja. Kedepannya ada yang lain juga. Karena nanti ada fase pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Pasti ada pengembangan dan VIP itu akan bisa digunakan lebih luas lagi penggunaan VIP tersebut. Jadi, untuk fast track sendiri, ini kenapa ada fast track ini? Nah, fast track ini adalah pengembangan strategi dari member-member itu sendiri. Perusahaan tidak mewajibkan untuk fast track. Jadi fast track ini adalah pengembangan strategi yang bertujuan untuk menambah pendapatan harian. Perusahaan tidak pernah menyarankan untuk fast track karena pada dasarnya Fitup ini adalah sebuah platform sosial advertising dengan sistem bagi hasil, yang mana penggunaannya itu bisa mendapatkan penghasilan atau membangun asetnya 100% tanpa modal, dan itu semuanya dimulai dari nol.
Nah, jadi pada dasarnya memang ini 100% tanpa modal alias gratis. Perusahaan tidak menerima uang sepeser pun dari member. Dan itu memang peraturan sejak awal, marketing plan VTube sejak awal seperti itu. Nah, sesuai dengan regulasi pemerintah, dengan arahan pihak regulator sendiri bahwa member VTube harus menjual VP ke perusahaan atau perusahaan harus membeli VP dari member. Nah, itu memang sudah ada dalam marketing plan VTube sejak awal, dan kita akan lihat seperti ini gambarnya. Ini saya ambil data yang lama ya, dari tahun kemarin, bahwa pencairan VP atau perusahaan akan membeli VP, member yang akan menjual VP dengan jangka waktu 7 hari untuk mencairkan VP itu sendiri. Nah, jadi pertama mula-mula si A mau menjual VP 30 miliknya ke aplikasi. Nah, setelah matching, maka sistemnya dalam jangka 7 hari perusahaan akan mencairkan VP dengan sejumlah uang sesuai dengan harga VP tersebut langsung ke si A yang menjual VP tadi. Nah, itu untuk member bisa jual ke perusahaan, namun perusahaan tidak bisa menjual ke member karena perusahaan tidak bisa mencetak VP. Jadi sifatnya perusahaan hanya bisa membeli namun tidak bisa menjual. Karena pada dasarnya perusahaan tidak bisa mencetak VP. Yang bisa mencetak VP adalah member yang aktif mengerjakan misinya setiap hari. Jadi VP ini dihasilkan dari kerja menyelesaikan misi dengan menonton iklan, maka menghasilkan VP. Selama gak mengerjakan misi atau menonton iklan, ya gak akan dapat VP. Nah, sementara perusahaan hanya bisa membeli namun tidak bisa menjual VP kepada member. Kalau perusahaan gak mengerjakan atau menonton iklan, ya gak akan dapat VP dong. Nah, solusinya adalah menggunakan virtual account. Virtual account ini adalah rekening yang disediakan oleh bank atas permintaan perusahaan. Jadi jatuhnya virtual account ini adalah milik perusahaan sebagai pihak ketiga. Dari segi keamanan sudah terjamin legal pastinya dan aman. Jadi teman-teman perlu ketahui bahwa OJK tidak melarang adanya jual beli VP. OJK melarang jual beli VP antar member, namun OJK memperbolehkan jual VP ke perusahaan. Berarti intinya jual beli VP tetap diperbolehkan, namun jual VP ke perusahaan dan perusahaan yang membeli VP. Begitu juga member membeli VP ke perusahaan. Kalau ada yang mau beli VP, gimana dong? Jadi begini teman-teman, bagi yang mau jual ya langsung saja jual ke virtual account sebagai pihak ketiga atau sebagai perantara. Begini teman-teman ya, ketika si A menjual VP-nya kepada perusahaan lewat aplikasi, detik di mana dimatchingkan, detik itu juga telah jadi hak perusahaan dan bebas untuk perusahaan untuk mengeluarkan kemanapun atau menyalurkan kemanapun ia inginkan, atau ke pengiklan, kemanapun lah. Pokoknya yang penting sistem pencairannya itu maksimal 7 hari. Tapi gak harus sampai hari ke-7 sudah bisa dicairkan. Dengan cara seperti apa? Misalnya ada yang mau ambil contohnya si A nih. Si A jual VP ke aplikasi atau perusahaan. Ketika matching, itu VP sudah di backup oleh virtual account tadi. Dan ketika si B klik, maka akan muncul di virtual account tadi sesuai yang dibutuhkan. Dan diminta kirim sejumlah uang sesuai nilai VP yang diminta. Ketika si B sudah membayar, maka otomatis VP tersebut akan masuk dengan otomatis ya. Setelah klik konfirmasi, maka sudah dicatat oleh perusahaan. Nah, setelah dibayar, maka VP akan masuk sesuai dengan kebutuhan yang dibeli oleh si B. Sementara si A
menerima pembayaran sesuai dengan harga yang harus diterima tadi. Dari sini saja sudah sesuai permintaan dari pihak regulator. Nah, dari sini teman-teman perlu pahami bahwa normalisasi sudah ada di depan mata. Karena ini sudah sesuai seperti yang disampaikan Pak Tongam bilang bahwa pemerintah mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini yang berkontribusi bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Justru itu yang penting untuk mereka segera normalisasi. Dan yang terakhir, soal jual beli VIP ini sudah sesuai permintaan pemerintah. Jadi teman-teman semuanya tetap semangat. Teman-teman harus tahu bahwa normalisasi sudah di depan mata Anda ya. Nah, di ujung kata penyampaian saya menghimbau kepada teman-teman semuanya, bila ada berita atau setiap berita yang diterima, hendaknya dapat menyaring bahwa ada motif di balik berita tersebut. Atas perhatiannya, terima kasih. Good Diamond.